Kemarin sih kita ngobrolnya kan persamaan linear, ya, persamaan linear. Persamaan linear, persamaan linear. Kalau sekarang persamaannya non linear. Kok nggak muncul? Persamaannya non linear. Tadi nggak podo, Mas. Kalau kemarin kan kita bisa ngomongin X1 plus 2, X2 plus 3, X3 sama dengan sekian gitu kan. Tapi nanti di bawahnya ada temennya. 2, X2 kan. Terus X3, X2 plus X3 sama dengan 8, nanti di bawahnya ada temannya lagi, X1 plus X2 plus X3 sama dengan 7. Ya, itu ada temannya. Kenapa disebutnya linear? Maka karena sejalur. Karena kalau dicari formulanya nanti grafiknya garis lurus. Nah, sekarang ngomonginnya adalah non linear. Kalau orang linear ya Pak. Kalau nggak linear berarti ora podo. Mana ya? Jadi kalau ditanya non linear berarti nggak sama kan? Nah, intinya di situ. Nah, sekarang kita ngapain sih sebenarnya? Persamaan non linear ini biasanya disebut sebagai kita nentuin akar sebenarnya. Ada yang nentuin akar. Jadi akar katanya. Kok akar, Pak? Akar-akar persamaan atau biasa disebut sebagai root. Nah, root ya. Root ini nanti yang sebenarnya nanti adalah sebuah persamaan di mana sebuah fungsi f(x), sebuah fungsi terhadap x, function itu simbolnya f ya kan, terhadap apa? Terhadap x gitu ya. Itu adalah sama dengan 0. Maka nilai x yang menyebabkan nilai x, nilai-nilai x yang menyebabkan nilai fx-nya sama dengan 0. So, nanti kita akan selalu mencari solusi dari ini. Jadi problem masalahnya dari persamaan non linear adalah kita akan mencari persamaan dari atau solusi dari fx sama dengan 0. Nah, ini kalau ditanya di sini akar persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Jadi kalau nanti digambar, Mas, saya punya sebuah function ya, sebuah fx ya. Gitu ya. Ini x, ini y gitu. Nah, titik potong ini ya di sini yang disebut sebagai root gitu ya. Yang kayak gimana sih, Pak? Ya, coba kita lanjut dulu. Gimana contohnya? Ya, contoh kasus ini simple aja ya. Ongkos taksi diberlakukan dengan sistem buka pintu. Ya, buka pintu, tutup pintu 10.000. Seorang nanti 10.000. Baru nanti kalau dia ngomong bicara, baru ngomongnya 10.000 plus ya, 10.000 plus 5.000 per kilometernya, per kilometer. Nah, ini kilometer. Ditanya, jika seseorang naik taksi menghabiskan 50.000, berapa kilometer yang jarak yang ditempuh orang tersebut. Jadi yang ditanya jarak ya. Padahal yang kita ketahui kan cuma tarif yang pertama gitu. Nah, kasus ini bisa dijelaskan persamaan linear satu variabel. Ini ngomongnya satu variabel dulu ya. Dengan x ya, dengan x karena kita nggak tahu dengan x sebagai jarak tempuhnya dalam kilometer karena kita nggak tahu. Karena pada dasarnya rumusnya adalah per kilometer itu dikalikan dengan jarak, betul ya? Betul nggak? Dikalikan dengan jarak. Masih nyambung nggak nih? Menyambung, Pak. Masih, Pak. Aman. Baik, selanjut. Jadi persamaannya adalah 5.000 tadi atau jarak tarifnya per kilometer dikalikan dengan jarak. Padahal yang ditanya adalah jarak. Maka jarak saya berikan variabel x. Nah, karena tadi dia bilangnya buka pintunya adalah 10.000, maka plus 10.000. Nah, kita sudah tahu bahwa seseorang tersebut ongkosnya itu sudah menghabiskan 50.000. Pertanyaannya jaraknya saya berapa nih? Ya kan? Maka formulanya nanti seperti ini, 5.000 kali x plus 10.000. Ya, sama dengan 50.000. Bagi pertanyaannya adalah berapakah x? Nah, ya kan? Dengan cara yang sederhana, Anda bisa mendapatkan
di mana X-nya adalah 4.000 dibagi dengan 5.000, yaitu sekarang hasilnya jadi 8 km. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan ini disebut sebagai penyelesaian atau akar persamaan. Ya, oke, sebutkan di sini. Jadi kita mau mencari nilai X yang sebuah variabel yang mungkin kita nggak ketahuin, tapi dengan syarat kita sudah tahu formulanya seperti apa. Nah, gitu. Sudah? Oke? Sampai sini? Ini. Masih aman, Pak. Aman. Oke, masih belum pusing berarti ya. Baik. Oh, ini gambarnya, ini sudah ada gambarnya tadi saya sudah sebutin. Nah, jika ini nanti formula f(x)y ya, jadi kalau garis biru ini adalah sebuah formula atau fungsinya. Nah, perpotongan dengan sumbu X itu, nah, cuma sumbu X di sini, ini yang disebut sebagai root tadi. Root X sama dengan, loh kok sama dengan 0, Pak? Ya, karena kan keseimbangan. Ya, intinya gitu. Jadi kalau kita sudah tadi, sama tadi kasusnya. Kalau kita sudah tadi punya 5.000 kali X, sebelah kiri kita masih mempunyai satu variabel yang kita tidak tahu. Ini berapa toh? Nah, ini kan menjadi pertanyaan kan. Nggak tahu nih, nggak seimbang nih, gimana formulanya itu tadi. Kalau kita membuat formula yang seperti ini, nanti kita akan ketahuan bahwa di sini ada menjadi titik potong yang menjadi nilai atau menjadi root akarnya, menjadi nilai atau jawaban dari ini. Jadi nanti sebelah kanan dan sebelah kiri jadi balance. Ya kan, kalau ini mau dibuat balance kan tinggal pindahkan aja ke sebelah kiri, ya kan. Biasanya gitu. Oke, sampai sini ya. Baik. Penjelasannya sebenarnya gampang ya, dimana nanti persamaan linear itu adalah menggunakan formula di sini. Mx kali Mx plus C sama dengan 0, di mana M dan C adalah konstanta ya. Konstanta itu berarti nilai bebas. Di mana di X dan sebagainya itu adalah hasil atau pencarian nilai pencariannya tadi. Nah, ini sudah dijelasin tadi di rumus yang tadi ya. Jarak kali harga tambah dengan buka pintu tadi. Dengan sama dengan hasil dari itu. Nah, itu keseimbangannya nanti dicari. Nah, itu sama dengan 0. Itu caranya. Nah, itu kalau fungsinya satu variabel. Bagaimana kalau persamaannya persamaan kuadrat, Pak? Nah, ini pertanyaan itu. Dulu, Pak, kok tiba-tiba ada persamaan kuadrat? Ya, oh ini salah. Ini harusnya gini, di tes. Kalau persamaan kuadrat, maka biasanya menggunakan waktu SMA, menggunakan formula apa namanya? Formula rumus ABC. Masih ingat nggak rumus ini? Waktu Anda SMA? Pusing nggak? Pusing nggak? Sudah pernah ketemu belum? Lupa, Pak. Lupa ya. Udah move on ya? Lupa. SMK, Pak. Sudah move on ya? SMA emang nggak ada? Kebetulan saya SMK, Pak. Enggak, Pak, tapi udah lupa. Hah? Siapa bilang SMK nggak ada? Matematika aneh kayak gini. Ada, Pak. Ada. Ada. Apa, Pak? Berarti pas tidur itu, Pak. Jangan bilang Nah, nggak itu, ada, Pak. Mas. Jangan bilang nggak ada, Mas. Aku nengko diprotes bojoku gitu. Bojoku yang ngajar SMK matematika aja. Berarti pas tidur itu, Pak. Pak, saya SMK, Pak. Emang Mas SMK ngomongin matematika. Lu, Mas, teknik itu kudunya ketemunya matematika sih, Mas. Pakai ngomong teknik. Oh, no toh. Kok itu kan informatika, information and mathematics. Oh, memang berharapnya nggak ada ya. Halo, Mas. Kalian tuh nggak bisa lepas dari jenenge matematika. Lo kalian ngitung gaji ranggo matematika kepiye coba? Matematika itu dasar dari pemikiran logis, Mas. Kalau kalian nggak bisa logis, berarti raiso matematik biasanya. Angel, Mas. Ora. Ada Anak senja, Pak, itu, Pak. Oh, anak senja ya, Pak. Baiklah. Ada kalkulator, Pak. Iya, Mas. Emang kalkulator kamu nggak bisa ngertiin angka, enggak kan? Mas kan kalkulator, Mas. Kalau nggak punya fungsinya, Anda cari fungsi yang kayak gini, orang mudeng ya. Coba saya tanya yang punya kalkulator, bisa nggak menyelesaikan ini ax kuadrat plus bx plus bc sama dengan 0 jika saya kasihkan fungsi-fungsi tertentu? Angel loh. Bisa, Pak. Suwi, Mas. Tetap perlu yang namanya logika. Tetap yang perlu yang namanya logika ya. Logika. Ini kan gampang kan gitu. Matematika kan logis dari pertama itu. Matematik itu, setahu saya, itu cuma penjumlahan sama pengurangan. Ada yang nggak setuju?
Lah terus yang pembagian sama perkalian di mana, Pak? Mas, perkalian 2 kali 2 atau Perjumlahan berapa nih? berulang, Pak. Nah, oke. Itu ada yang ngejawab tuh. Perjumlahan berulang kan? 2 kali 2 bahkan 2 tambah 2 kan? 4 dibagi 2. Dikurangi kan? Coba gimana coba? Ya, this, kalau kalian mau lihat ya secara simpel ini loh Mas, simpel. Nah, itu kan beda kan logikanya? Nah, kamu kan logikanya gitu. Intinya begitu ya. So, matematik itu Anda bisa lihat dari banyak sisi. Makanya di teknik itu ada namanya metode numerik ini. Karena nggak semuanya di teknik itu bisa diselesaikan secara analitik. Pak, kita tuh anak ini Pak, geser koma aja Pak, nggak boleh Pak. Nah, di matematik itu ada saya kasih tahu namanya ada metode numerik di mana nilainya adalah pendekatan. Jadi nanti nggak usah khawatir Pak, nilainya kok beda ya sama teman saya. Ya, makanya saya selalu cerita, saya ngomongin dari awal terus. Kalau kalian ngerjain tugas, kalau kalian ngerjain sendiri, dan tiba-tiba lihat punya temennya beda Mas. Nah itu yang perlu dipertanyakan tuh. Kok hasilnya beda ya? Jojo punya temanku yang benar. Temanmu juga pikir tuh. Jangan-jangan punyamu yang benar kan gitu. Di metode numerik itu, nah, yang akan dilihat itu in the process. Kalau prosesmu benar, prosesnya benar, maka hasilnya bisa jadi beda, Mas. Pak, saya sukanya 0,001, Pak, saya pakai. Pak, saya sukanya 0,01. Nah, itu udah beda nanti belakangnya, Mas. Ini bahasanya begitu ya. Jadi bahasanya gitu. Jadi Anda nggak perlu, nanti kalau Anda bisa mengerjakan sendiri, kalau prosesnya benar, Mas. Ini saya kasih tahu clue-nya, saya menilai metode numerik. Saya lihat by prosesnya. Jadi by proses itu gini. Iterasi 1, caranya gimana? Karena jelasin tuh. Iterasi kedua, prosesnya gimana? Nanti baru terakhir hasilnya berapa? Pak, kalau saya nggak nyebutin hasil, cuma proses saja, ya orang ketemu, Mas. Ya salah itu depan. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Bisa. Sampai mana tadi ya? Dinilai melalui proses. Oke, dinilai melalui proses ya. Jadi nanti kalian saya harap bisa melalui prosesnya dengan baik dan benar. Kalau nggak ada, Pak, hasil akhirnya nggak dijelasin, Pak, cuma nulis prosesnya doang. Salah, Mas, karena semuanya harus, walaupun ada prosesnya, tetap harus ada hasil yang ditunjukkan. Nggak bisa, nggak, prosesnya iterasi, tapi iterasinya 1, 2, 3, 4, tapi Anda nggak jelasin X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Ya nggak ketemu, nantinya bentar gitu. Nah, persamaan nonlinear ini, kalau kalian menggunakan yang seperti ini, itu perumusan seperti ini ya, perumusan seperti ini mungkin gampang nih Mas ya. Mungkin masih bisa ketemu jika kalian menggunakan formula di bawah ini dengan persamaan kuadrat. Tapi bagaimana kalau AX-nya pangkat 3 atau polinomial, Mas? Ya, kalau polinomial gimana lagi, Pak? Berarti rumusnya bisa nggak pakai ini, Pak? Ya iso, Mas. Kalau kalian mau menggunakan rumus ini, maka syaratnya adalah 1, dibuat dalam bentuk persamaan kuadrat kan gitu. Itu secara analitik. Nah, kalau di metode numerik, nah nanti kita bisa menggunakan beberapa metode.
Yang nanti akan diklasifikasikan ada dua nih. Yang ngomongnya ada metode tertutup, ada juga yang ngomongin metode terbuka. Pak, emang nonlinear itu dipakai di mana? Banyak, Mas, ya. Banyak sekali kondisi-kondisi di mana kita bisa menggunakan persamaan nonlinear. Jadi persamaan nonlinear itu hampir sama, kita tiap hari ngomongin macam-macam. Kayak peluncuran roket, itu juga dipakainya nonlinear. Persamaan di di elektronika, itu juga pakainya nonlinear, ya. Jadi saya di sini nggak ada. Coba nanti saya ambilin contoh soalnya. Jadi sebenarnya banyak ya, banyak sekali contoh soal yang bisa sehari-hari kita pakai untuk dipakai. Sebenarnya kita mungkin pakai, tapi kita nggak tahu itu sebenarnya dalam bentuk yang seperti apa. Sama halnya kalau kalian ngitung duit, masih 500.000 ini di gopo itu. Pak, saya sebulan itu 500.000, Pak. Emang dipakai apa aja? X-nya kan saya nggak tahu tuh. Gitu. Tapi saya punya 500.000. 500.000, oh kemarin bikin A, bikin ini, Pak. Nah, itu akhirnya nanti sama. Itu terakhir. Nah, gitu ya. Nonlinear itu ada metode tertutup sama metode terbuka. Yang pertama, yang membedakan adalah ini nanti. Metode tertutup, mencari akarnya itu ditentukan dengan range atau batas. Ini ngomonginnya batas. Jadi Anda bisa dilihat ya, bahwa ini bisa diselesaikan dalam bentuk diagram. Ini. Nah, kalau dia, karena tadi kan dibilang root-nya itu adalah potongan kan, itu root-nya, itu kan potongan dari sebuah fungsi yang berpotongan dengan sumbu X. Ya, kalau berpotongan kan berarti nilainya adalah 0, di mana itu jelas sudah namanya fx 0. Jadi root di sini itu pasti sudah fx sama dengan 0. Ini jelas. Gitu ya. Oke. Nah, kalau dibatasin gimana, Pak? Berarti saya karena fungsi itu sangat luas sekali, kan? Fungsi itu mau dikasih nilai berapapun dia bisa jalan. Itu fungsi. Mau dikasih nilai berapapun jalan. Itu sebabnya nanti kalau di berapapun nilainya nanti dikasih, nah maka kan kalau dibuat dalam bentuk grafik, kebentuklah seperti ini contohnya. Nah, untuk metode tertutup, kita batasin. Kamu jangan panjang-panjang dong. Saya mau mencari akar doang nih yang kepotong sama nilai X, maka saya batasin. Nah, gimana kalau nilainya diambil dari 2 aja sama 4? Nah, ini contoh. 2 aja sama 4. Nah, itu yang disebut sebagai mencari akar dengan jarak tertentu. Gitu ya. Oke. Karena dalam akar itu kita harus bisa memastikan di dalam akar itu harus ada akarnya. Nah, metode tertutup ini sudah bisa memastikan akar itu ada di dalam. Dengan cara apa? Nanti saya jelasin. Nah, dengan cara bagaimana nanti saya jelasin setelah ini. Itu sebabnya karena dipastikan ada akarnya di dalam atau root atau jawabannya di dalam, itu selalu disebutnya sebagai hasil yang konvergen, metode konvergen. Jadi nanti ada beberapa metode tertutup yang nanti akan kita bahas, itu sebagai metode konvergen bilangnya. Nah, beda lagi dengan metode terbuka. Metode terbuka, jika kita buatkan grafik misalkan, set gitu ya, fungsi fx, ini kan rootnya nih, ya kan? Berpotongan, di mana fx sama dengan 0. Betul kan? Ngomonginnya kalau metode terbuka, itu nggak ditutup, bukan dalam jangkauan lagi. Ya, kalau di sini kan tadi jangkauannya. Tapi nggak dijangkau lagi, tapi dimulai dari mana saja. Pak, saya mau tebak-tebakan, Pak. Nah, gitu. Saya akan dekatin dari belakang, Pak. Dari belakang, dari angka positif, Pak. Oke, dari angka positif. Dari angka paling sini nih. Saya tebak dari angka 4, Pak. Nah, saya dekatin dari angka 4. Saya hitung dari mulai angka 4, Pak. Nah, diambil lah di angka 4. Diambil, terus dekatin. Ya. Dipakai pertama untuk digunakan lagi dalam hitungan yang ke X yang ke M. Jadi, X yang ke sini dikasih taksiran angka 4. Nanti selanjutnya dikasih taksiran yang sekian dari hasil perhitungannya. Dari XN plus 1. Ini dia. Nah, hasilnya bisa jadi konvergen, bisa jadi divergen. Kenapa bisa begitu? Secara ilustrasi begini. Jika kalian menebaknya ke 4, ya, misalkan menebaknya dari angka positif, dan mengarah ke sebelah kiri. Secara visual kita tahu ya, ada di sebelah kiri.
Nih, etok-etok air ngerti gitu. Dari variabel X yang kita sebutkan 4, Pak. Saya dekatin dari angka 4. Oh, oke, ternyata mendekati. Nah, berarti bisa dibilang disebut sebagai konvergen. Tapi jika kalian, Pak, saya nebaknya dari angka 2, Pak. Nah, oke. Dia larinya ke sebelah kiri. Nggak ketemu, kan? Nah, nggak ketemu. Padahal rootnya ada di sebelah kanan. Nah, itu disebut sebagai divergen. Jadi bisa jadi tebakan kalian divergen, bisa jadi kalian konvergen. Bukan salah ya. Tapi bisa jadi nanti tidak konvergen, bisa jadi divergen. Oke. Paham ya bedanya ya? Metode terbuka sama metode tertutup. Kalau metode tertutup pasti dapat nilai konvergen atau pasti mendapatkan nilai rootnya. Tapi kalau nilai metode terbuka tergantung tebakan awal. Bisa jadi divergen, bisa jadi konvergen. Oke? Sampai sini jelas? Jelas. Oke. Oke. Di metode tertutup, saya jelasin satu-satu. Di sini ada metode tabel, di sini ada metode bisection. Nah, ini biseksi ya bahasanya ya. Jadi yang kedua ada metode regulasi force. Nah, metode tabel ini sudah jelas. Anda sudah diminta dalam bentuk tabel. Nah, ini belajar sendiri. Ini tugasnya kalian. Belajar sendiri ya. Yang saya akan jelaskan nanti metode biseksi. Atau nanti in English adalah bisection. Atau biasanya ada yang nyebut juga sebagai metode bagi dua. Bagi dua. Yes, Anda nggak salah dengar. Bagi dua. Ya. Kemudian yang satunya adalah regular force. Ini regular force. Nanti kita selanjutnya. Ini disebut sebagai juga posisi salah. Ada yang bilang seperti itu. Posisi salah. Nama juga force. Ya. Berarti diambil dari posisi salah. Kemudian yang di buku terbuka nanti kita ngomongin tentang metode iterasi simple. Ini juga. Kemudian ada metode Newton-Raphson. Kemudian ada metode second. Nah, ini metode terbuka. Ini semua tebak-tebakan nih. Yang iterasi sederhana mungkin Anda sudah paham. Nah, kita mulai dari poin kita hari ini, yaitu metode tertutup sebenarnya ya. Nah, metode tabel nanti saya sudah kasih tahu. Anda silakan belajar sendiri. Kita akan bahas nanti di bisection atau metode bagi dua. Nah, sebelumnya, untuk teorema yang satu ini, Anda harus bisa paham satu lagi, yang untuk metode tertutup. Nah, oke. Tapi nanti biasanya juga dipakai untuk metode yang lain ya. Nah, tadi kan dibilang, kenapa kok metode tertutup bisa disampaikan, bisa disebut sebagai media yang konvergen? Karena di tengahnya, tadi kan, kalau metode tertutup kan ada ring atau jarak tadi. Nah, karena antara A dan B, contoh aja, saya sebutkan A sama B, di antara ini itu sudah dipastikan ada akarnya. Bagaimana caranya memastikan? Nah, cara memastikannya adalah jika fungsi FA dan FB, ya, dengan FB ini A-nya, ini B-nya, Anda masukkan ke fungsinya terhadap A, yang satunya terhadap B, Anda cari nilainya berapa, gitu ya. Itu lebih kecil dari 0, ya, atau memenuhi lebih kecil dari 0, ini saya tandain, lebih kecil dari 0, itu dipastikan ada akarnya. Kenapa? Jika dalam bentuk visual, ada bentuk visual ya, lihat ini dalam bentuk visualnya, FA dengan FB yang mendapatkan nilai lebih kecil dari 0, itu biasanya ada akarnya. Kenapa? Karena salah satunya pasti bernegatif. Ada di bawah kan? Kalau negatif kan gini, nah, positif, negatif, ya kan? Tapi jika dia lebih besar dari 0, maka dia belum berpotongan dengan sumbu X. Jadi dia belum berpotongan sama sumbu X. Ya, kelihatan ya? Dia belum berpotongan. Jadi ini tidak ada akarnya. Jadi kalau kalian nanti sebelum menentukan atau sebelum menghitung metodenya tadi, sebelum menghitung metodenya, Anda pastikan dulu jarak yang Anda gunakan, angka atau jarak yang Anda gunakan itu sudah ada akarnya. Dengan cara apa? Memastikan FA kali FB lebih kecil dari 0. Oke? Nah, itu teoremanya begitu. Sampai sini? Ada pertanyaan?
Paham, Pak. Halo? Wah, ini mulai bingung sudah. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, metode bisection ini sebenarnya adalah pengembangan ya. Di awalnya sebenarnya memang dari metode tabel. Nanti Anda silakan belajar sendiri metode tabel. Saya lanjutkan ke metode bisection ya. Section ya, dari kalimatnya sebenarnya ini English adalah section atau bagian. Jadi dibagi gitu. Dibagi. Kenapa nggak tahu jadi bisection kayak gitu. Yang dibilang bisection ya, bagian. Dari dua bagian ini dipilih dari mana ya. Jadi metode bisection memang membagi ringnya menjadi dua bagian. Dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian mana yang tidak mengandung. Jadi akan dibuang. Kalau nggak ada, tidak terindikasi ada akar, maka abaikan. Intinya begitu. Jadi kita punya ring di sini, akarnya di sebelah sini, Pak. Antara A sama B, nah, sudah Anda pastikan, oke. Setelah itu Anda bagi dua. Set, bagi dua. Nah, ternyata kan di sebelah sini. Ya, anggap aja A1, ini B1. Akarnya seperti ini. Kemudian ada bagi dua lagi. Oke, ada bagi dua lagi sini. Bagi dua lagi. Ternyata ada di sebelah sini. Pertanyaannya, kenapa kok Anda bisa tahu A1 dan B1 bukan A1 dengan A? Karena saya sudah ngecek. Harusnya Anda sudah ngecek A1 dengan A1 itu tidak ada akar. Dengan cara apa ya tadi? FA kali FB lebih kecil dari 0. Nah, dan ini dilakukan berulang-ulang. Dilakukan berulang-ulang hingga nanti ketemu sebagai nilainya. Nah, ini contohnya. Jadi bagian dari sini, ya, jadi formulanya cukup simpel, yaitu ini formulanya. Ya, ini formulanya, di mana nanti kita akan mencari nilai C, atau nanti sebutnya sebagai X, di mana nanti X itu didapat dari A plus B dibagi dengan 2. Kok gitu? Istilahnya gini. Secara umum ya, secara harian kalau kita mau mencari titik tengah dari sebuah papan, itu simpelnya adalah kita nah gini. Saya mau mencari nilai C di sini. Secara visual kan kelihatannya tidak terlalu di tengah, betul. Tapi untuk bagaimana sih caranya lebih simpelnya untuk mendapatkan ini? Ya udah, saya coba potong separuh-separuh. Ini separuh. Hilangin ini kosong, ya kan? Tinggal sini ya. Nanti di sini tinggalin separuh lagi. Oh, ini kosong. Habis ini tinggal sini separuh lagi. Ini kosong, ya kan? Nah, lama-kelamaan nanti kan pasti dapatnya di tengah, betul? Dapatnya di C ini ya. Nah, itu juga yang diterapin sama seperti di sini. Kita sudah punya A nih. Saya sudah punya B. Nah, akar di sini kan, nah ini akar yang baru kan, C. Ini kan akar baru. Dari akar yang baru ini saya ngetes lagi nih. Apakah A sama B A sama C itu lebih kecil dari 0? Oh, tidak, dia lebih besar. Ya udah, nggak usah dipakai. Berarti yang dipakai adalah nggak usah ditanya lagi kan? Yang dipakai adalah antara C sama B. Nah, berarti nanti C-nya menjadi A, yang B-nya tetap menjadi B. Nah, A sama B dibagi lagi, A plus B dibagi 2. Nah, ketemulah di akar di sini. Nah, dari akar sini kan nanti diambil di sini. Dari fungsinya. Loh, Pak? Belum nyampe, Pak. B toh, Pak. Gimana? C plus B toh, Pak. B plus? C plus B bukan Oh A. ya. Iya, Mas. Nanti jika kita sudah menggunakan C-nya sebagai formula, berarti kan C-nya nanti sama dengan A lagi. Nah, A di sini udah dihilangin, ini cuma variabel aja. Ya udah deh, kita pakai bahasa C deh, pakai bahasa C ya, C1 gitu ya. B1 ya, yang baru ya. Oke. B1, C plus B1. Nah, dicek, pasti ada, sudah ada. Nah, sini saya sebut sebagai C2 ya. Oke, ini C2. Sekarang dicek antara C2 dengan C1. Apakah F C1 dengan dikalikan F C2 itu lebih kecil dari 0? Jawabannya secara visual oke. Ya udah berarti antara C ini nggak usah dipakai, C2 dengan B1 nggak usah dipakai, hilangin. Nah, lanjutin lagi, akhirnya dapat yang ini nih, saya sebutin sebagai C3, ya kan? Saya sebutin sebagai C3. Apakah ini sudah sampai? Nah, ini sudah sampai sini, apakah sudah benar, Pak? Oh, belum tentu.
Sampai kapan? Sampai mendekati. Mendekatinya seberapa? Nah, terserah kalian mau sampai 0, berapa, bisa sampai dekat ke titiknya. Jadi lama-lama kelamaan nanti akan mendekati di titik tengah di sini. Benar nggak? Ya kan? Secara visual nanti seperti itu. Sampai sini? Ada pertanyaan? Paham. Nah, oke. Metodenya seperti ini ya. Oke, wah udah paham semua nih ya. Videonya sudah saya share di Telegram, saya juga sudah share di Google Classroom. Silakan nanti Anda pahami sekira-kira seperti apa contoh soalnya itu. Formulanya gampang, ya. Formula algoritmanya sini sebenarnya definisikan fungsinya, tentukan nilai A dan B, kasih toleransinya. Nah, ini yang berbeda dengan yang lain. Maaf, kenapa nih? Ada yang tanya. Minta link Telegram. Di Google Classroom ada nggak sih? Di Classroom, Mas. Ketahuan nggak buka Classroom nih kayaknya. Atau belum gabung di Classroom nih. Pak. Ya. Yang video persamaan non-linear, Ya, yang non-linear. Bukan, Ding. Yang mana? Oh, yang video contoh soal iterasi itu, Pak, nggak ada suaranya, Pak. Oh, iya. Memang nggak ada suaranya. Oh, pantas. Memang. Soalnya pas saya muter videonya kok ini nggak ada suaranya. Enggak, karena seharapan saya kalian lihat gambarnya. Oh iya, Pak. Bukan multimedia ya, itu ya video aja. Bukan video aja berarti, gambar bergerak ya. Enggak, santai aja. Oke, sampai sini dulu. Jadi khusus di metode nonlinear dia pasti menggunakan yang namanya toleransi ya, nilai E. Berapapun nilai toleransinya tetap harus diberikan. Pak 0,001. Dapatnya dari mana? Itu yang kemarin ya. Nilai E itu didapat dengan cara nilai ini kan kebetulan namanya nilai X ya. Atau nilai C tadi ya. C sama dengan A plus B dibagi 2. Pak, kalau nilai errornya bagaimana? Berarti nilai C yang baru dikurangi dengan nilai C yang lama. Ya kan? Nah, itu nanti hasilnya sudah mendekati errornya belum? Kalau nanti cari persentasenya, dibagi lagi dengan C yang lama, dikalikan 100%. Nah, itu. Jika mendekati berarti sudah cukup. Maka di sini memang agak sedikit panjang nih ya. FA kali FB. Jika FA lebih besar, maka harus dihentikan, dan seterusnya ya. Ini prosesnya. Hitung X dan B, hitung Fx-nya, dan seterusnya. Jika B dikurangi A itu sudah mendekati E, atau iterasinya maksimum, ya ini kan tadi saya sudah kasih tahu dulu, kemarin ya. Kalau iterasi itu ada 2 kondisi berhenti. Pertama adalah nilai toleransi, yang kedua adalah jumlah iterasi. Pak, prosesnya sampai 1000 aja, Pak. Ya sudah, sampai 1000, selesai. Tapi jika sudah iterasinya sudah lebih kecil dari E, biasanya sudah diberhentikan. Ya gitu. Contoh, X kali Euler, nilai natural ya, pangkat min X mas, mumet guys, plus 1 sama dengan 0, dengan ring yang sekian, min 1 sama min 0, secara tabel Anda bisa melihat di sini, iterasi pertama A, min 1, yang kedua B. X ini didapat dari X sama dengan A plus B dibagi 2. Misalnya nih. Ya, ingat dibagi 2 ya. Min 1 tambah 0 dibagi 2. Min 0,05. Lalu Fx-nya berapa? Maka masukkan ke Fx-nya. Fx-nya mana? Fx-nya itu ya ini. Nah, ini. Berarti nilai X itu berapa tadi? 0, min 0,5. Berarti di sini terhadap F min 0,5 ya, masukkan X E pangkat min X plus 1. Cari ini 1. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, kalau di kalkulator ada tuh. Ya, ini salah satu contoh, nanti Anda bisa cek kebenarannya. Wah, baru ada yang join ya. Kayaknya ketahuan deh, jarang buka Google Classroom. Percuma ya. Anda sukanya apa sih? Suka WA gitu ya? WA-nya terlalu banyak nanti pada error malah.
Ya, ini contohnya. Jadi kalau sudah ketemu gimana Pak? Udah nih, X-nya min 0,56738 dan Fx-nya min 0,0006. Untuk mengintegrasi iterasi dilakukan dengan menggunakan toleransi error. Nah, toleransi iterasi maksimum sudah. Catatan errornya adalah 0,001. Semakin kecil, semakin teliti errornya ya. Tapi biasanya semakin kecil toleransinya juga semakin besar jumlah iterasi yang digunakan. Jadi bisa saja nanti panjang banget gitu ya, tapi bisa jadi juga pendek Pak. Baik, sampai sini ada beritanya. Kita coba cariin contoh soal dulu deh. Contoh soalnya nggak simpel-simpel ya. Contoh soal